buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu Pah sayang gak sih sama kita? Sayang lah ya, Sayang amin, dong. alhamdulillah. Nah ini sebelum lanjut ke tausiah guru-guru kita lihat dulu yuk ada tayangan menarik nih. Video parodi lucu seorang suami yang terciduk oleh istrinya karena berselingkuh. Nauzubillah min zalik. Ini dia tayangannya. Jadi ini kita mau makan di mana? Siapa? Riko. Riko apa Rika? Rika siapa? Kamu nuduh aku selingkuh? Ya terus kamu ngapain nelfon Riko sampai sembunyi-sembunyi? Kamu enggak kan? Ya enggak lah, aku Cuman apa? Makanya kalau nggak mau dituduh sama pasangan itu ya terbuka. Kalau kamu tertutup kayak gini kan akunya jadi curiga. Kamu aja lebay jadi cewek, gak percaya sama pasangan sendiri. Cowok itu nggak bisa dikasih kepercayaan 100%. Terkadang dikasih kepercayaan malah disia-siakan. Halo? Kamu mau gimana? Ini siapa? Ya Allah, subhanallah. Nah Ustazah Liza ini kan, ya ini sekali lagi ya pertanyaannya Ustazah. Ini kan zaman sekarang banyak ya kasus suami yang tiba-tiba ngilang gak ada kabar, pulang-pulang udah bawa istri lain nih. Ya Allah. Nah nauzubillah min zalik. Nah ini apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai istri ketika ternyata suami sudah kehilangan rasa sayangnya nih dan memilih wanita lain. Silakan Nah, itu Ustazah. tadi kayak tayangan tadi tonjok langsung. Makanya Ustazah Maulana kan. izin kaca. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Adalah sesuatu yang merupakan anugerah atau karunia kepada kita sebagai makhluknya, khususnya kepada manusia merasakan indahnya cinta. Hidup tanpa cinta, oh ntar aja lagi nyanyinya. Hidup tanpa. Hendaknya dia mampu menjalankan rasa cinta itu di jalan yang telah Allah ridhoi, bukan malah sebaliknya. Karena akibat tidak bisa menjalankan roda cinta, kita malah berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kau pilih, hai suami yang tak lagi cinta kepada istrinya. Ada dua kemungkinan yang terjadi yang disebabkan oleh cinta. Yang pertama, dengan cinta kita bisa hidup berdampingan. Dengan cinta kita bisa hidup dalam kedamaian. Dengan cinta pula tunas-tunas manusia bermunculan. Dengan cinta kita bisa hidup bahagia dan masuk surga. Dan yang kedua, karena cinta juga seseorang bisa jadi hina. Karena cinta bisa membuat manusia menderita. Dengan cinta juga orang bisa sengsara, membabi, buta dan akhirnya celaka dan masuk neraka. Na'udzubillahimin dzalik. Lalu bagaimana seorang istri menjalankan rumah tangga tanpa suami yang tidak mencintainya? Perlu kita pahami dalam ayat yang sering kita dengar dalam akdun nikah atau walimatun nikah. Dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di sini ada kalimat khalaqa. Di dalam kitabnya Al-Kasyaf Zamakhsyari mengatakan maha telitinya Allah. Kenapa menyebutkan kata khalaqa? Khalaqa itu artinya Allah menciptakan ayat at-takdir. Tidak ada intervensi manusia di dalamnya. Tetapi dilanjutkan dengan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah ansya'a au ahdasa. Yakni memunculkan atau memperbaharui supaya apa? Timbul rasa cinta itu ada campur tangan manusia di dalamnya. Tapi kalau si ibu memang sudah mengupayakan segala cara taat kepada suaminya, lalu menservis suaminya dengan maksimal, tetapi suaminya masih tidak mencintai, karena tadi kasusnya sudah tidak mencintai lagi, Ya. mana berapa bulan ditinggalkan kan, jadi kayak berjanda bodoh. Kabur ngilang. Maka boleh bagi istri menuntut haknya kepada suami yang diantaranya nafkah lahir dan batin. Atau bersabar lebih utama. Paling habis ini si istrinya langsung nyanyi Ustadz Maulana. Apa tuh nih? Lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta. Walau terkadang diri rendah terhina. Disambung lagi. Namun diriku tak kuasa menerima pengkhianatan cinta. Langkah terbaik hanyalah perpisahan. Subhanallah. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Iya, Daripada Bun. ia khawatir zalim kepada suaminya, tapi ingat jadikanlah cinta itu sebagai tujuan, bukan sebagai jalan. Kalau jadikan jalan cinta dari awal, maka na'udzubillah min zalik banyak yang hamil,
duluan. Karena cinta yang tidak menjadikan tujuan oleh kedua pasangan dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Jadi tujuannya juga harus dilihat ya di awal ya Tujuan Ustazah. itu adalah cinta. Jadi Cinta. jangan menjadikan cinta sebagai alat pertama. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya memang jalan terbaiknya ini udah sampai darurat banget baru ambil jalan perpisahan ya. Tapi kalau bisa kita mengusahakan terus yang terbaik untuk pernikahan kita. Insya Amin, Allah. amin, robbal ya alamin. Rabbal alamin. Ustadz Maulana. Yeah. Masya Allah. Aduh. Ustadz ini namanya suami itu kan beda-beda ya sifatnya ya. Ada yang emang kelihatannya cuek padahal perhatian banget. Oh, banget. Nah, dan dia emang bukan tipenya yang romantis-romantis gitu loh. Jadi emang dia Itu tuh Desta. tipenya. Nah ya itu kayak gitu suami saya. Nah ada suami yang emang dasarnya sifatnya tuh ya emang begitu aja flat aja gitu. Terus ada juga yang emang perhatian banget. Jadi beda-beda. Nah ini sebenarnya ada nggak sih biar istri tuh bisa mengubah suaminya yang cuek atau misalnya nggak romantis itu bisa jadi romantis banget penuh perhatian nih. Nah itu bagaimana tuh Ustadz Maulana? Mohon izin. Makasih banyak Aca, luar biasa. Istri yang perhatian sama suami. Senang dong Mas Desta. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Izin Ustaz Zaliza. Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini menarik sekali tema kita hari ini. Karena menggugah hati kita. Bagaimana kita senantiasa belajar berumah tangga. Karena tidak ada orang berpengalaman dalam berumah tangga. Tapi senantiasa belajar untuk lebih baik lagi. Maka kalau berbicara tadi pertanyaannya Aca bagus banget nih. Bagaimana agar suami menjadi perhatian terhadap istrinya dan keluarganya. Mencuri perhatian suami dengan apa? Pemenuhan kebutuhan. Sekali lagi, pemenuhan kebutuhan ini sangat penting. Karena kenapa? Dalam hal ini sosok suami sebenarnya bentuk ataupun caranya beda-beda. Beda-beda. Ada yang mungkin gajiannya bulanan, ada yang mingguan, ada yang bisa jadi harian. Jangan engkau meminta kebutuhan harian kalau memang gajiannya bulanan. Kasihan. Jadi kita tidak boleh, makanya kebutuhan itu tergantung kebutuhan, tergantung kemampuan, dan tergantung kesepakatan. Itulah nafkah. Jadi jangan pernah engkau berkata, loh suamiku tidak seperti, iya iyalah dia harian. Tidak boleh disamakan. Kemudian jagalah harga diri dan kemuliaan. Gimana ketika sosok wanita yang terbaik itu bermanja-manja di depan suami, mulia di depan orang-orang lain. Jadi anggun di depan tamu, bermanja-manja di depan suami. Iya harus seperti itu. Kau bukain. Aduh. Bukain botolnya, aduh. bukain toplesnya, bukain. Aku mau makan kerupuk, Nggak, bukain. aku kalau kayak gitu nggak ditanya, Abuy ngapain? Kayak gitu. Bermanja-manja. Kemudian hemat di dapur. Boros di tempat tidur. Masya Allah. Jangan dibalik. Boros di dapur, hemat di tempat tidur. Sana. Aku mau bobo. Aduh. Jangan, enggak boleh seperti itu. Enggak boleh membelakangi suami. Jadi kadangkala suami itu, maaf, harus digugah perasaannya. Kemudian perhatikanlah, mengertilah kondisi. Bisa jadi dia capek, bisa jadi dia lelah, mungkin ada masalah di kantor, kasihan ya. Apalagi kalau suaminya kerjanya kayak rumah makan Padang. Iya gimana? Benar pagi Ada yang sore kerja, ya. ya itu nggak usah disebut ya. Pagi sore malam maksudnya. Ya itu maksudnya itu ya. Apalagi berkasih sayang wujud rumah tangga yang baik. Maka kadangkala hari ini nggak bisa kita aja yang bereaksi. Atau terbalik sebaliknya. Karena unna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Saling menutupi sebagai pakaian. Apalagi suami istri itu partner. Sekali lagi partner. Bukan diciptakan dari tulang kaki yang harus diinjak. Bukan dari tulang kepala yang menginjak-injak. Atau sebaliknya. Ada yang jadi tulang punggung. Masa istri jadi tulang punggung? Ya. Jadi istri itu adalah pemenuhan apa? Partner rumah tangga. Masya Allah. Bagaimana posisi partner? Jangan menginjak, jangan diinjak. Nah itu benar tuh kata Ustadz Maulana ya. Jadi kita saling menghargai karena Ya. kita ini partner. Nah Iya. sekali lagi dunia dan akhirat. Amin, amin robbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ustadz Syam,
Ini Apa tuh, aja Kak? penasaran nih mau nanya, sebenarnya seperti apa sih kisah di zaman dulu mengenai suami yang tidak lagi sayang dengan istrinya, bahkan subhanallah meninggalkan istri dan anak-anaknya. Lalu hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut Ustadz Syah? Mohon izin silakan. Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Kak Aca, Ustaz Zaliza serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tersebutlah seorang pria meninggalkan keluarganya selama 30 tahun. Dan setelah 30 tahun dia pun kembali ke rumahnya. Sebelum beliau pergi, lelaki tersebut menitipkan uang kepada istrinya, yakni sebesar 30.000 dinar. Namanya adalah Farukh At-Taimi. Lalu Farukh At-Taimi pun pulang ke rumahnya yang ada di Madinah. Ketika beliau pulang ke rumahnya, beliau masih mengingat-ingat arah ke rumahnya, kemudian bentuk rumahnya, lalu didapati rumahnya yang dahulu masih seperti yang dahulu 30 tahun yang lalu ketika beliau meninggalkan rumah tersebut. Lalu dilihatnya rumah tersebut sedikit pintunya agak terbuka. Karena rumah sendiri, si laki-laki ini langsung masuk ke dalam. Ketika masuk ke dalam tersebutlah terlihat ada seorang laki-laki lain yang ada di dalam rumah tersebut. Lalu langsung mencengkeram lelaki yang baru masuk tadi, si Farukh tadi, dengan mengatakan, siapa engkau lelaki asing? Kata Farukh, ini rumah saya, engkau yang siapa? Mereka hampir melakukan perkelahian, pertikaian, lalu tiba-tiba muncullah wanita tua yang tidak lain dan tidak bukan adalah istri si Farukh yang 30 tahun ditinggalkan. Maka subhanallah, apa yang terjadi? Dikatakanlah, wahai Farukh, lepaskan genggamanmu, wahai Rabi'ah, lepaskan genggamanmu. Farukh itu adalah anakmu dan Rabi'ah itu adalah ayahmu. 30 tahun kalian tidak bertemu karena dia meninggalkan ibu ketika engkau masih di dalam kandungan ibu. Subhanallah. Namun ditinggalkannya bukan karena apa-apa, ditinggalkan untuk berjihad fi sabilillah. Pada saat itu ayahandanya tadi Farukh menitipkan uang 30.000 dinar. Maka ditanyakan kembali kepada istrinya, wahai istriku, mana uang 30.000 dinar yang pernah aku titipkan kepadamu? Maka kata istrinya, sudah habis dan tidak tersisa. Mana hasilnya? Engkau akan melihatnya nanti. Maka subhanallah, ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, maka berangkatlah Farukh sambil menanyakan, di mana anakku tadi? Dia sudah dewasa, apakah dia sholat di masjid? Maka kata ibundanya, anakmu sudah duluan ke masjid. Subhanallah. Maka kata istrinya, kupikir engkau tidak lagi menjaga sholat 5 waktumu atau engkau tidak menjaga berjamaahmu. Kata suaminya, tentu saya tetap menjaga sholat berjamaahku. Berangkatlah sang laki-laki ini, sang lelaki tua tadi, menuju masjid. Dan anaknya sudah duluan ke masjid. Setelah sholat dikumandangkan, sholat didirikan, maka Farukh tadi datang kepada makam Rasulullah SAW yang ada di Masjid Nabawi dengan kerinduannya. Namun ternyata terlihat tempat itu berdesakan dengan orang-orang yang sedang pengajian, yang sedang ta'lim. Maka subhanallah, dilihat dari kejauhan ada seorang syekh yang bersinar wajahnya. Kemudian orang-orang berkumpul di sana. Semua orang yang hadir di sana belajar sama syekh tersebut. Lalu bertanyalah sang Farukh tadi ini kepada orang-orang yang hadir di masjid, mengatakan, siapa orang itu? Siapa orang itu? Saya sudah lama tidak di sini. Tidakkah engkau tahu ada seorang ulama di Madinah yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini? Siapa namanya? Namanya adalah Rabi'ah. Rabi'ah siapa? Rabi'ah bin Farukh. Dia adalah anakku, subhanallah. Maka dikatakan kepada istrinya, uang 30.000 dinar tadi kugunakan untuk amanah membesarkan anakmu, menjadikannya seorang ulama. Bahkan sekelas Imam Malik pun belajar kepadanya. Jikalau kita membaca sejarah, sekelas Imam Malik berguru kepadanya, sekelas syekh-syekh yang lain berguru kepadanya, dan ini terjadi di masa tabi'in. Ya, jadi ini terjadi di masa tabi'in. Subhanallah, apa pelajaran yang kita ambil? Apa hikmah yang kita ambil? Jarak tidak menjadikan seseorang dianggap tidak peduli lagi terhadap keluarganya. Jikalau ada fondasi agama, jikalau ada fondasi takut kepada Allah ditanamkan, maka jarak itu bukanlah penghalang. Waktu pun bukan penghalang jikalau fondasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan rumah tangga yang bersandarkan kepada ajaran Al-Qur'an dan ajaran As-Sunnah. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, Syam. Ini Kak Ca. mengajarkan kita untuk lebih banyak uzur lagi ya kepada pasangan kita ya. Apalagi kalau niatnya karena Allah Allah fondasinya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam sekali lagi. Ya jamaah, setelah ini kita masih akan menjawab pertanyaan dari jamaah semua di rumah melewati Instagram kita di @islamituindah yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetap di Islam Itu Indah, jamaah alhamdulillah.